سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Leluasa waktu yang Allah berikan kepada kita yang betul terasa panjang dalam perputaran detik, menit, jam, hari, minggu, dan bulan. Tapi pada hakikatnya itu sedikit daripada yang sedikit kalau kita bandingkan dengan waktu yang akan kita tempuh dan juga dengan perjalanan akhirat yang akan menyudahi segala-galanya, yang pada saat itu siapapun daripada kita dengan kedudukan, dengan posisi, jabatan, harta dan kekayaan tidak akan mungkin untuk kembali, untuk mengendalikan atau juga untuk mengulang kembali dengan waktu umur kita yang telah berlangsung. Maka bagaimana, karena mengingat umur tidak dapat kita kembalikan, kita tak boleh patah balik ke dunia kalau kita sudah mati, maka patut dan wajarlah dengan kita memanfaatkan dan menggunakan sakit pagi daripada kita dengan perkara-perkara bukan hanya sekedar bermanfaat, tapi dengan perkara-perkara yang dengan kebaikannya, pahala dan kejarannya itu berlipat ganda atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab karena kita berpacu dengan waktu. Sedar tidak sedar, dalam keadaan seperti apa saja, tetap waktu kita berputar. Kalau kita tidak sedar pun, kita membuat kita akan habis. Kalau kita tidak sedar pun, kita akan sampai ke penghujung. Kalau kita tidak sedar dan tidak insaf pun, tetap kita akan mati. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan perputaran waktu kita tadi itu? Hitungan waktu setahun itu akan menjadi sampai pada ribuan tahun. Hitungan waktu yang 80 tahun akan menjadi pada 8 juta tahun. Itu boleh kalau pada saat dengan kita membangkitkan diri kepada perkara-perkara yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Berlipat gandaan pahala amal ibadah yang kita laksanakan itu kena 3 faktor. Yang pertama karena tempat, yang kedua karena waktu, dan yang ketiga itu adalah karena dengan jamaah atau juga dengan amalan yang kita laksanakan itu sendiri. Jadi misal dalam sebuah hadis diriwayatkan 1 menit, 2 menit. Hadis yang pertama, Nabi kita bersabda, barang siapa melaksanakan sembahyang 4 rakaat selepas Isya. Memang susah, sulit, tapi bukan berarti mustahil. Susah, sulit memang. Dan jarang-jarang ada orang melaksanakan 4 rakaat setelah sembahyang Isya. Itu Nabi kita sebutkan pahalanya sama dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Ibadah pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 malam, 1000 tahun. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada amalan 1000 tahun. Amalan 1000 tahun itu kalau dengan hitungannya khairun min alfi syahr, 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dengan hitungannya kira-kira 83 tahun. Lebih kurang semacam itu juga sembahyang yang kita laksanakan ba'da salatil maghrib. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, man shalla al-maghriba wa atba'ahu bi sitti raka'atin qadilna ibadata sanati asyrata sanatan. Barang siapa melaksanakan sembahyang maghrib kemudian disertakan dengan 6 rakaat sembahyang sunat awwabin, maka itu akan mengimbangi ibadah 12 tahun.
Jadi kita waktu kita sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau satu malam kita sudah sama dengan 12 tahun, kalau kita kalikan 360 atau 55 hari, itu berapa dengan hitungannya? Boleh kita hitung sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan. Assalamualaikum. Hukum lap memberi hukum kita lap atau memberikan air setelah wudhu. Hukum kita mengeringkan atau melap air selepas kita mengambil air wudhu. Ada dua pendapat daripada ulama. Ada pendapat mengatakan hukumnya khilaful aula. Arti daripada khilaful aula itu seeloknya tidak kita lakukan, sebab itulah kesan daripada ibadah. Jadi yang sifatnya bekas daripada ibadah itu jangan kita tanggalkan. Yang sifatnya bekas, kesan daripada ibadah jangan kita tanggalkan, elok kita kekalkan, sebab itu akan menjadi petanda dan itu akan menjadi cahaya, akan menjadi nur nanti pada hari kiamat. Pendapat yang kedua daripada ulama, baik dengan menggunakan tuala atau dengan nafat. Nafat, bahasa kita nyampe dulu. Itu seperti itu hukumnya makruh. Mengeringkan dengan tuala, mengeringkan dengan sebuah tangan, mengeringkan dengan tisu, atau juga dengan mengusap muka semacam itu, hukumnya makruh. Pendapat yang mu'tamad dalam bahasa kita khilaful aula, suatu perkara yang elok untuk kita lakukan. Seterusnya, bolehkah seseorang itu berniat puasa ganti dan digabungkan dengan puasa sunat rajab? Jadi bagaimana dengan puasa qadha digabung dengan puasa sunat rajab? Dia diniatkan atau tidak diniatkan akan tergabung. Pada saat dengan kita puasa nisfu Sya'ban yang akan datang, sekejap lagi kita akan menjelang hari nisfu Sya'ban. Memang dikatakan hadis itu lemah, tapi untuk diamalkan tidak masalah. Maka bagaimana pada hari nisfu Sya'ban nanti yang bertepatan 15 hari bulan Sya'ban yang akan datang, tepatnya pada hari Senin misalnya, atau juga pada hari Kamis, maka pada hari tersebut kita niatkan puasa untuk qadhaan. Kalau kita tidak niatkan puasa untuk nisfu Sya'ban dan untuk puasa hari Kamis pun, kita sudah mendapatkan 3 ganjaran pahala. Pahala yang pertama dengan kita mendapatkan puasa wajib karena qadhaan. Yang kedua kita mendapatkan pahala puasa pada hari Kamis. Dan yang ketiga dengan kita mendapatkan pahala puasa nisfu Sya'ban. Dan lebih afdal lagi kalau kita niatkan. Dan yang semacam ini tidak boleh dikias-kiasan, tidak boleh dikiaskan. Jadi misalnya apakah mungkin dengan kita melaksanakan sembahyang fardu dan juga sekaligus dengan ba'diyah Jumatnya? Tak boleh campur baur macam itu. Kalau kita niatkan macam itu jadi tidak dapat, kedua-duanya jadi rusak. Jadi katakan saja misalnya sunat melaksanakan sembahyang 4 rakaat selepas Isya. Jadi sembahyang Isya kita niatkan sengaja melaksanakan sembahyang fardu Isya dan sembahyang sunatnya 4 rakaat, kedua-duanya tidak dapat. Nah, jadi dan sewenang semua maunya kita untuk kita gabungkan. Dia boleh tergabung. Apa yang boleh tergabung? Seperti sembahyang tahiyatul masjid dengan sembahyang sunat wudu, atau sembahyang tahiyatul masjid dengan sembahyang sunat qabliyah. Itu kan kita bagi kedua-duanya. Nah, silakan. Apakah hukum wanita dalam keadaan haid mengambil wudu? Apakah hukum perempuan mengambil air wudhu waktu dalam keadaan wudhu? Dalam mazhab kita diantara daripada perkara yang diharamkan mengambil air wudhu dengan niat berwudhu pada masa dalam keadaan wudhu. Tengok daripada mana keharamannya. Kadang-kadang orang tak sedar dari sudut mana larangan dan keharaman perempuan waktu wudhu mengambil air wudhu. Niat pada masa kita mengambil air wudhu, sengaja mengambil air wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Macam mana dengan niat yang semacam itu? Sedangkan hadas yang ada bukan hadas kecil. Yang ada pada diri perempuan itu adalah hadas besar. Dia lebih besar daripada janabah. Kalau waktu seseorang dalam keadaan junub, suami boleh menjatuhkan cerai kepada istrinya kalau pada itu istri dalam keadaan junub. Tapi suami tidak boleh menjatuhkan cerai kepada istrinya kalau pada itu dia dalam keadaan
uzur. Perempuan kalau waktu dalam keadaan junub itu tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau pada tidak dalam keadaan uzur, sesaat saja 5 menit sebelum berbuka puasa darah keluar, puasanya akan batal. Jadi uzur atau yang kita sebut dengan nifas itu adalah merupakan keadaan yang paling berat. Keadaan perempuan atau seseorang yang paling berat dalam masalah hadas pada waktu dalam keadaan nifas dan uzur, berikutnya ke bawah dalam keadaan junub, berikutnya pada waktu kita berada dalam keadaan berhadas kecil. Nah, jadi niatnya kita niatkan pada waktu kita berwudu, kalau hanya setakat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kedua belah kaki ataupun juga mandi, tapi tidak dengan niat untuk mengangkat hadas, itu tidak ada masalah. Nak mandi saja, nak wudu tapi tidak niat, hanya setakat membasuh 4 anggota, muka, tangan, kepala, kaki, setakat basuh silakan saja, tapi dengan niat berwudu tidak. Kenapa tidak boleh? Satu, itu tala'ub, berarti main-main. Kenapa main-main? Dia tahu hadasnya tidak akan terangkat. Jadi apa bedanya? Kalau pada waktu kita dalam keadaan junub, kalau dalam keadaan junub bila-bila masa pun, kalau kita nak mandi, hadas kita akan terangkat. Itu tertakluk kepada kita. Macam juga dengan hadas kecil. Tapi kalau dengan hadas haid, di waktu udur, di waktu nifas, itu kalau sebelum berakhir waktunya dengan cara macam mana pun hadas tersebut itu tidak akan terangkat. Kalau kita dah tahu hadas seseorang itu tidak akan terangkat, jadi apa maksudnya sengaja mengambil air wudu untuk mengangkat hadas kecil? Kalau niat untuk sembahyang jelas tidak boleh sembahyang, dengan niat untuk tawaf jelas tidak boleh tawaf. Jadi niatnya antara dua, niat untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci dan bersih, atau juga dengan niat untuk mengangkat hadas kecil. Jangankan dengan hadas besarnya, hadas kecilnya saja tidak akan terangkat pada waktu dia berwudu. Nah, yang 3 baca 1, gilirkan, nanti baru tambah kepada yang lain. Sekarang ini banyak tersebar di WhatsApp dan Facebook tentang kehilangan surah Al-Kahfi di Mashaf Al-Quran atau dapat Syekh. Apakah? Sekarang banyak tersebar di WhatsApp dan Facebook tentang kehilangan surah Al-Kahfi. Surah Kahfi hilang di Mashaf Al-Quran. Cuma tengok orang kita tu ada nasi. Di mana? Jadi coba nanti dipastikan hilangkah atau dihilangkankah. Yang kita khawatirkan itu takut kalau dihilangkan, percetakan yang menghilangkan, printing yang menghilangkan, ada orang-orang tertentu, ada tangan-tangan khianat yang menghilangkannya. Memang diantara daripada tanda-tanda di kiamat Quran akan diangkat, hilang daripada dada ingatan orang ramai. Tapi dengan surah Kahfi secara khusus itu tidak ada. Jadi bagaimana kalau memang itu yang dipermasalahkan, kita boleh buktikan apakah juga terangkat daripada mushaf-mushaf yang ada dengan kita. Jadi kalau itu yang mereka persoalkan, itu perlu kita pertanyakan kembali, apakah diangkat oleh Allah atau diangkat oleh tangan-tangan khianat yang tidak mencantumkan atau juga yang telah menghapuskannya daripada Al-Quran. Kenapa? Sebab ketidakbetulan perkara tersebut Allah yang memberikan jaminan. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjagakannya. Jadi Al-Quran itu akan dijaga di dalam dada orang yang hafiz, di dalam laptop, di dalam netbook, di dalam tab, di dalam YouTube, atau juga di dalam MP3, import dan lain sebagainya. Jadi insya Allah Al-Quran akan abadi dan kekal selama-lamanya sampai kepada hari kiamat nanti. Silakan. Apakah hukum membawa perempuan bukan mahram di dalam satu kenderaan ke majlis ilmu atau majlis yang tidak haram? Kalau seandainya di dalam keadaan tadi itu ada yang selain daripada mahram dia, jadi katakan saja seorang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Ulama mengatakan kalau 2 orang laki-laki dengan 1 orang perempuan tetap saja mereka itu dianggap berkhalwat atau berdua-duaan. Tapi kalau sebaliknya 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan,
yang kira-kira dalam keadaan yang tidak membimbangkan, dalam keadaan yang tidak merisaukan. Jadi katakan saja ada 2 orang perempuan di belakang, 1 orang perempuan di sebelah kiri, terus dengan pemandu yang memandunya, itu bagaimana hukumnya? Asalkan masing-masing menjaga diri, kemudian dengan pakaian yang tertutup, rapi, kemas, elok, cantik. Begitu juga dengan penumpang yang di belakangnya, tidak ada masalah. Sebab itu bukan khalwah. Khalwah itu yang seperti apa? Khalwah itu di tempat yang tertutup dan berdua-duaan. Jadi bagaimana kalau kita pemandu taksi, terus disinggahkan sama perempuan, dia sendirian. Jadi kata sebagian ulama, kalau dia menguncing di belakang, naik di belakang, dan juga dengan tingkap atau dengan cermin itu terbuka, dengan hati masih memberikan leluasa dan kebebasan kepada sesiapapun untuk dapat mengamat dan juga untuk dapat mengetahui tentang hal-hal yang mungkin akan berlaku, itu tidak mengapa. Tapi agak masalah sedikit kalau pada masa naik lift. Pada masa naik lift tinggi, kadang-kadang liftnya turun naik, kadang-kadang memang disengaja supaya turun naik. Belum naik sampai kata turun lagi, naik lagi, turun lagi, turun lagi, lagi. Keduaan itu memang seeloknya, bahkan sewajarnya lah. Dengan kita berlambat, kita persilahkan dia masuk duluan, kecuali kalau dalam keadaan-keadaan tertentu. Silakan. Adakah Syekh Nizam Al-Bukhari Masyabandi? Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Zaharan dinul mu'ayyan bitubulir Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, Dhalikal fadlu minallah. Jangan dibaca dulu, saya nak mereka pertanyaan itu. Jadi yang pertama, kalau yang saya katakan betul, tak usah dibacakan. Pada malam 27 Rajab, pertemuan antara baginda Nabi dengan para nabi-nabi dan rasul. Ada yang komplain tak? Salafi boleh buka mulut tak? Salafi Wahabi boleh komen tak tentang kejadian yang berlaku? Nabiullah Adam alaihissalam sudah meninggal, Nabiullah Nuh, Nabiullah Musa sudah meninggal, Nabiullah Ibrahim sudah meninggal, Nabiullah Idris sudah meninggal, Nabiullah Yahya sudah meninggal, Nabiullah Yusuf juga sudah meninggal. Itu kesemuanya para nabi-nabi yang diposisikan Allah pada langit yang pertama sampai ke langit yang ke-7. Kenapa tidak ada yang komen? Kalau kita tanyakan bagaimana boleh pertemuan secara jaga, Nabi kita menyambut satu persatu atau disambut oleh satu persatu para nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, dan mereka mengucapkan marhaban bin nabiyyi shalih wal ibni shalih, selamat datang dengan nabi yang mulia atau juga dengan anak yang mulia. Yang mengatakan al-ibni shalih, anak yang mulia, 2 orang nabi, Nabiullah Adam dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi kita sebagai cicit kepada Nabiullah Ibrahim, dan juga sebagai anak atau cicit cucu yang keberapa oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Sementara dengan Nabiullah Yusuf, dengan Nabiullah Musa, dengan Nabiullah Isa, dan juga dengan nabi-nabi lainnya, itu Nabi kita bersaudara bil akhis shalih wan nabiyyi shalih. Selamat datang dengan Nabi yang mulia dan juga dengan saudara yang mulia. Pertanyaan, pada saat Nabi kita mengimami mereka di Baitul Maqdis, bukan setakat 10, 20, 25 para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan nabi-nabi yang terdahulu. Itu secara pasti bukan mimpi. Kalau hanya setakat mimpi, tidak ada yang komplain. Dunia tidak akan kiamat pada saat itu kalau seandainya itu sekedar perjalanan mimpi daripada seseorang. Tapi Nabi kita bercerita secara pasti dan juga secara yaqadhah dan juga secara jaga. Jadi kalau kita tanyakan itu macam mana boleh berlaku, jawabannya 2. Sebab itu adalah berada di bawah leluasa kudrat daripada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang keduanya itu sebagai satu mukjizat kepada para baginda atau kepada para nabi-nabi dan rasul, atau juga dengan baginda Rasulullah SAW. Nah kalau macam itu,
ulama sepakat, paling tidak dalam 90% ulama mengatakan dengan pendapat yang muktamad, tiap segala sesuatu yang mungkin berlakunya sebagai mukjizat kepada para nabi-nabi dan rasul, itu juga boleh berlakunya sebagai karamat kepada para aulia. Tapi tentang kejadian yang berlaku itu tertakluk kepada kejujuran yang bercerita. Apakah cerita itu benar bahwasanya Rasulullah SAW dengan para sahabat hadir ke majlis yang berlangsung di Jakarta pada malam hari itu, ataupun juga itu tidak lebih daripada direkayasa oleh orang yang berkenaan, itu kita tidak dapat memastikan. Itu tertakluk kepada Syekh Qabbaninya, tertakluk kepada yang bercerita. Kalau saya cerita, saya kata kemarin saya bertemu Rasulullah SAW, itu tertakluk kepada saya jujur atau tidaknya, saya bersalaman, ataupun juga dengan kita pada masa tertidur di majlis ilmu, ada yang mengantuk karena siang tadi itu tak tidur siang, pada masa pengajian terangguk. Masa terjaga yang kemudian haji, akan di masjid juga tidur. Rasulullah itu tidur sikit, kita nih sikit-sikit tidur. Rasulullah itu makan sikit, kita nih sikit-sikit makan. Mana boleh macam tuh? Akhirnya Tuan Haji tadi itu nak bela diri. Jadi kata Tuan Haji, awak jangan su'zan. Tahu tak aku dalam masa sekelip saya tidur tadi itu, dalam masa aku terlalap, tertidur yang sejenak tadi itu, aku bermimpi pergi ke Makkah. Dan pada saat itu saya merasa diimami oleh Rasulullah. Itu kan tergantung pada yang bercerita. Dia pembohong, urusan dia. Dia benar, anugerah daripada Allah. Betul jawabannya? Itu. Jadi tak bisa ditanyakan lagi. Silakan yang lain. Jemaah tabligh adalah satu usaha agama yang sangat baik. Namun ada ahli yang betul taksub untuk mengatakan secara lain tidak ada kejayaan. Sekarang lagi. Jemaah tabligh adalah satu usaha agama yang sangat baik. Namun ada ahlinya yang betul taksub hingga mengatakan usaha cara lain tidak ada kejayaan. Tidak ada hidayah. Tidak ada kejayaan. Kejayaan. Tak boleh lah taksub macam itu. Okey. Tabligh yang hadir di masjid ini, tabligh yang hadir di majlis ini, yang hadir dalam pengajian dan yang hadir dalam melaksanakan sembahyang berjamaah 5 waktu yang kadang-kadang sampai penuh masjid. Itu kalau kita buat statistik, kira-kira dalam berapa ramai usaha daripada tabligh sehingga dengan mereka datang ke masjid, dan juga dalam berapa ramai usaha daripada para doa, para alim ulama, majlis-majlis ilmu, dan juga dengan pondok-pondok pesantren. Kalau kita buat statistik, insya Allah tidak semuanya godokan, bahasa godokan. Tidak semuanya itu diolah, tidak semuanya asbab musababnya daripada orang-orang tabligh yang datang, yang mencegat, yang menyekat, yang menyambut atau juga menunggu orang-orang ramai di mal-mal, di jalan-jalan, ajak mereka untuk datang ke masjid. Tidak semua orang yang datang ke masjid itu disebabkan karena upaya daripada jamaah tabligh. Jadi kita tidak boleh melebih-lebihkan, masing-masing memainkan peranannya. Usaha tabligh itu bagus dan sangat-sangat bagus, usaha dakwah itu bagus, usaha tarbiyah pendidikan dan taklim itu juga bagus. Zikir, sekarang kalau kita tanyakan dari sejumlah sekian ulama-ulama kita yang memainkan peranan masing-masing dalam dunia ilmu, dunia kebajikan, kira-kira majlis yang mana yang paling ramai sampai kepada detik kita sekarang? Apakah dengan ceramah politik? 1. Apakah dengan jamaah tabligh? 2. Apakah dengan peranan pondok pesantren dan juga dengan kiai-kiai dan tuk-tuk guru di majlis-majlis ilmu? 3. Atau dengan perantaran zikir dan salawat? Untuk zaman kita sekarang, zikir dan salawat memang sejak daripada dahulu. Itu adalah merupakan majlis yang paling digemari oleh orang ramai. Sebab zikir bening, membuat hati jadi tenang. Salawat
zikra maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berbicara tentang halal dan haram, tapi membuka pintu hidayah, pintu kebaikan ke dalam, atau membuka pintu hidayah daripada hati seseorang. Jadi peranan daripada zikir dan peranan daripada salawat itu akan membuka pintu hati dan juga akan membuka wawasan yang pada suatu ketika nanti, saat ketika hati sudah terbuka, hidayah akan masuk. Kalau hidayah akan masuk, dunia dengan strukturnya akan berubah. Jadi kalau tadi dengan perantaran politik kita tidak berhasil untuk pentas-pentas politik yang pada saat dengan kita menyebut kejelekan, keburukan, yang positif dan yang negatif, tapi lebih banyak kita menyebut yang negatifnya daripada partai lawan. Sampai detik kita sekarang belum berjaya secara 50%, bukan 100%, 50% pun juga masih belum lagi. Kenapa? Karena di sana ada cerca, ada caci hamun atau apa bahasa maki hamun, caci hamun apalah dengan bahasanya. Tapi saya maksudnya paham. Cuma caci hamun kah, cerca hamun kah? Nah, lebih kurang seperti itu. Majelis zikir tidak ada ya hanana, ya hanana. Masalah sorban dipusing-pusing seperti payung, itu cerita itu kita buang, kita pegang. Tepuk tangan dalam majelis ilmu tidak ada, tepuk tangan dalam majelis zikir itu juga tidak ada. Itu tasyabuh dengan orang-orang kafir saat ketika dengan mereka melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah, tawaf dengan bersiul dan juga dengan bertepuk tangan. Tepuk tangan dalam majelis zikir tidak ada. Melambai macam mana? Habib Syekh melambaikan tangan itu ucapan selamat, atau juga untuk ucapan selamat ta'zim, hormat dan ta'zim kepada berteman, kepada orang ramai. Kemudian yang kedua, Habib Syekh tarik tangan macam itu mengajak orang ramai untuk sama-sama bersalawat. Sementara dalam 24 jam itu dengan tangan dia dapat penyapu hujan itu tak ada macam tu. Tak ada. Kalau linggang-linggung tidak apa. La ya hanana, ya hanana, ya. Sahabat Nabi kita pun pada masa berzikir subuh seperti itu. Diperumpamakan laksana seperti dengan dahan yang bergoyang pada saat dengan dahan kayu ditiup angin. Jadi yang positifnya kita katakan positif. Jadi daripada beberapa perhimpunan untuk di Malaysia, saya tidak menyebut untuk di Pakistan atau juga India Bangladesh. Kalau seperti dengan di India dan Pakistan Bangladesh, himpunan yang paling banyak itu himpunan jamaah tabligh. Sampai 2-3 juta manusia yang terkumpul. Saf bukan panjangnya dalam 5 meter sampai 1 kilometer panjangnya saf. Boleh bayangkan itu seperti apa? Sama seperti pada waktu kita berwukuf di Padang Arafah. Itu kalau di sana. Tapi kalau di sini jamaah, tapi kalau pada waktu berhimpun mungkin sampai kepada 20.000, 30.000 di Petaling dan juga di markas-markas lainnya. Yang paling banyak untuk waktu kita sekarang di KLCC yang pertama, di dataran yang kedua, Putra Jaya yang ketiga, ratusan ribu urusan berhimpun. Menghimpunkan semua lapisan masyarakat. Yang positif kita katakan iya, yang negatif, tapi jangan sampai membaca hati seseorang yang tertutup. Jangan sampai menafsirkan yang kita tidak nampak dengan mata kepala kita masing-masing. Itu hanya untuk politik, itu ria, itu ujub, itu tujuannya tidak lebih daripada untuk memperangkap orang-orang saja. Siapa yang tahu tentang niat yang tersirat di dalam hati seseorang? Kita tidak pernah melihat dadanya, kita masih belum punya alat yang canggih yang sehingga mampu untuk membaca sesuatu yang sedang terlintas di dalam benak hati seseorang. Sehingga kita katakan itu adalah untuk kepentingan politik. Siapa tahu kalaulah niatnya tidak betul, niatnya tidak tulus ikhlas karena Allah, tidak lebih daripada untuk kepentingan politik semata-mata, tapi pada saat imbasan rahmat turun, malaikat turun dan bergabung bersama mereka, tidak mustahil hati orang tadi itu akan terbuka untuk Islam dan juga untuk agama. Mungkin akan lebih gigih lagi daripada orang-orang yang memainkan peranan sepanjang hidupnya untuk urusan agama. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, jangan kita komentari, jangan kita komen negatif tentang perkara-perkara yang tidak pasti. Kembali kepada jamaah tabligh. Jadi jamaah tabligh bagus. Nah, itu kan karena handphone akhirnya keluar. Coba handphone dimatikan, jadi tidak mengganggu muslimat, bukan muslimah. Matikan handphone.
untuk sementara kita jadi tetamu Allah, bukan jadi tetamu Sultan Abdul Halim Badli Shah di istana. Kita menjadi tetamunya Allah Jalla wa'ala, matikan handphone supaya kita tidak keluar masuk di rumah Allah Jalla wa'ala sebagai selayaknya manusia yang dimuliakan oleh Allah. Perlihatkan kemuliaan kita. Ini dia makhluk yang memiliki segala fasilitas hidup. Ini dia dengan makhluk yang dimuliakan Allah dengan berbagai nikmat dan juga dengan berbagai anugerah yang boleh kalian banggakan. Kalian boleh bangga dengan aku yang seketika aku berada di rumah Allah, dudukku sopan santun, hormat, takzim dengan para malaikat-malaikat yang hadir. Jadi kita sangat-sangat mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih dan juga ikut membanggakan usaha dakwah dan tabligh yang bergerak di seluruh dunia, di mana dengan keikhlasan dan juga dengan kesucian dan kemurnian niat yang mereka niatkan, sehingga dalam berapa puluh ribu pusat-pusat hiburan, bahkan gereja, klub-klub malam, pusat-pusat diskotik itu ternyata berubah menjadi kepada markas Islam atau juga menjadi kepada masjid. Itu atas usaha orang-orang dakwah. Tapi tidak boleh mereka mengatakan hidayah hanya dengan mereka, kebaikan hanya dengan mereka, kejayaan hanya dengan mereka. Sebab itulah peranan daripada sebuah usaha yang baik, yang sehingga wujudnya jemaah yang berkumpul di masjid, jemaah yang berkumpul di mana saja mereka berkumpul dalam rangka untuk menegakkan, melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Apakah itu nikah khitbah? Apakah itu nikah khitbah? Khitbah itu artinya meminang. Ada khutbah, ada khitbah. Kalau khutbah artinya khutbah seperti khutbah Jumat. Tapi kalau dengan khitbah yang dengan kita datang ke tempat calon mertua atau ke rumah calon istri, maka pada saat kita sampai ke sana, kita akan sebelum kita mengkhitbah anak orang yang berkenaan, anak pada Haji Mansur, Maskur, Mastur, Makmur, maka sebelum kita meminang anak orang tua itu, kita akan baca khutbah. Ringkas saja, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ringkas saja, dan kita izin terlebih dahulu ucapan terima kasih karena kami diperkenankan untuk diberikan waktu untuk menamu atau untuk datang ke tempat ini. Saya juga tidak pandai melamat, lebih kurang macam itu. Maksud kedatangan kami adalah ingin menanyakan tentang Anitawati, Hasdijawati, Hasdinawati, Inawati, Inanara, apa saja namanya. Jadi untuk mempertanyakan tentang Hasdizah, apakah sudah ada yang meminangnya, apakah sudah berkurang atau bahasa-bahasa yang seumpamanya, itu namanya khitbah. Jadi kalau itu sudah pasti, ternyata mendapatkan jawaban positif daripada keluarga, daripada orang bersangkutan. Kalau daripada pihak keluarga perempuan tadi itu masih belum mengiyakan, atau daripada pihak yang berkenan itu ternyata masih belum memberikan respon atau juga dengan jawaban, sesiapapun laki-laki manapun boleh melamarnya. Tapi kalau pada itu dengan perempuan itu sudah mengucapkan iya, atau daripada pihak keluarga perempuan restu dan setuju, maka dengan laki-laki lain tidak boleh meminangnya. Nabi kita mencegah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakhtuba ahadukum ala khitbati akhihi. Seseorang itu dilarang untuk meminang perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya. Jangan berebut. Perempuan ramai daripada laki-laki. Kalau seandainya masing-masing nak ambil dua pun masih lebih lagi. Apalagi kalau nyestakan satu-satu saja. Masya Allah, tabarakallah. Allah karuniakan perempuan yang ramai. Kenapa? Sebab kalau seandainya laki-laki yang ramai, perempuan yang sedikit, ramai laki-laki, kalau 4 orang laki-laki dengan 1 orang perempuan, perempuan tidak boleh menghamilkan 4 orang anak untuk 4 orang laki-laki. Tapi kalau dengan banyaknya jumlah perempuan dengan 1 orang laki-laki, laki-laki sudah boleh untuk menghamilkan 4 orang perempuan dalam waktu yang sama. Maghrib, isya, subuh, 2 bulan berikutnya, dah muntah. Itu hebatnya laki-laki daripada perempuan, daripada sudut itulah. Nah, tadi yang menarik
yang menarik malam tadi itu saya katakan kali pertamanya pada waktu di Bogor, perempuan kalau tidak layan suami, Nabi kita laknat. Tapi bagaimana kalau laki-laki tak layan istrinya? Kalau tua suami tak layan istrinya, bagaimana? Apakah juga akan dilaknat oleh malaikat? Kan itu pertanyaan yang pernah ditanyakan di sini. Jawabannya remang-remang. Yang pada waktu itu saya katakan tidak ada nas yang mengatakan laki-laki akan terlaknat. Salah, tapi tidaklah sampai dikutuk oleh para malaikat. Kenapa? Sebab kalau perempuan dalam kondisi seperti apapun, asalkan pada itu dia dalam keadaan suci dan bersih, kalau pada saat dia sedang tidurnya nyapung, masih boleh digauli oleh suaminya. Tapi kalau pada itu dengan suaminya, kalau pada saat suaminya masih jaga pun, kalau orang itu tidur, istri tidak boleh menggaulinya. Apalagi kalau sama-sama tidur. Nah, itu yang belum kawin tidak paham. Ayo baca doa Najib. Jika air kencing kita percik, kita kena pada surah tetapi tidak nampak pada zahirnya, adakah sah solat? Kalau air kecil terpercik, kalau tidak nampak kelihatan dengan mata kita melihat, jadi pada masa kita duduk berjungkung, duduk macam mana istilahnya, jadi terasa kaki kita tuh terkena air kencing. Atau pada saat kita kencing, biasanya itu kepada pakaian, tapi tidak boleh dikesan, tidak dapat dilihat. Itu dalam bahasa hukum disebut dengan najasah yang tidak dapat la yudrak, yang tidak dapat dilihat oleh taraf, yang tidak dapat dilihat oleh mata, itu dimaafkan. Jadi ada najis yang tidak dimaafkan seperti najis biasa, baik pada pakaian ataupun juga air. Ada najis tidak dimaafkan pada pakaian, tapi dimaafkan pada air. Itu adalah seumpama semut, seumpama nyamuk, seumpama lalat. Dalam air dimaafkan, tapi dalam poket tidak dimaafkan. Sebaliknya dengan seumpama darah. Darah kalau terkena pakaian yang sedikit itu tidak memaafkan, tapi kalau termasuk ke dalam air yang sedikit akan menjadi mutanajis. Sementara yang dimaafkan pada pakaian dan pada anggota percikan daripada kencing yang tidak kelihatan. Azan? Belum lagi. Terus 1 minit ini, 1 soal. Apakah hukum lelaki memakai jam yang berwarna emas tapi bukan emas? Itu membuat orang jadi su'adzan. Kita kena beritahu, ini bukan emas ya, bukan emas ya. Assalamualaikum Haji, bukan emas. Assalamualaikum, bukan emas. Susah lah jadinya. Sebab kalau orang berusaha dengan kita jadi salah. Kenapa? Karena kita yang membuat orang jadi salah. Jadi jangan sampai sikap kita itu membuat orang jadi su'adzan, membuat orang jadi berusaha dengan kita. Dikira kita memakai cincin emas, atau dikira kita memakai jam tangan emas, sehingga mereka berbual-bual masuk. Itu dulu saya lihat kiai, itu saya lihat guru pada masa ceramah pakai jam tangan emas, padahal itu bukan jam tangan emas. Masuk dalam Facebook tersebar ke seluruh dunia, seseorang memakai jam tangan emas, padahal itu bukan emas. Jadi untuk menghilangkan diri daripada hal-hal yang negatif semacam itu, untuk tidak membuat orang lain berusaha dengan kita, maka wajib kita mengelakkannya atau tidak memakainya. Allahu Akbar. Azan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sempatkan kita teruskan. Menyanyi. Baru semua. Memangnya buang enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini apa nih? Allahu
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nur fawqa nuri, anta iksiru amali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Bolehkah orang kafir minum air zam-zam? Bolehkah orang kafir minum air zam-zam? Bolehkah orang kafir makan dan minum? Boleh. Bukan setakat orang kafir ya. Anjing pun juga boleh minum air zam-zam, tikus boleh minum air zam-zam, semua makhluk. Sebab itulah sebagai satu anugerah nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia semuanya. Rezeki yang Allah berikan kepada semua makhluk, tidak terkecuali baik itu dengan orang Islam ataupun juga dengan orang kafir. Bahkan kalau ternyata tidak ada air yang dapat diminumkan untuk menyelamatkan seorang kafir zimmi atau kafir ahlil kita, selain daripada air zam-zam, wajib kita meminumkan air zam-zam tersebut kepada kafir yang berkenaan. Yang tidak boleh diselamatkan itu adalah kafir harbi atau juga kafir murtad, itu tidak boleh diselamatkan. Dan kalau pada waktu mati pun ulama mengatakan bangkainya atau juga dengan jasadnya itu akan kita bagikan kepada makanan anjing atau juga seumpamanya. Tapi orang kafir biasa seperti kafir-kafir yang terbunuh di medan perang, itu dengan kita wajib menguburkan atau wajib menyimpannya. Jadi tidak ada larangan bagi orang kafir untuk meminum air zam-zam, sebagaimana dengan mereka memakan semua jenis makanan yang dimakan, buryaninya, nasi mandinya, dengan nasi madghutnya, dan juga dengan nasi kabesahnya. Belum pernah makan nasi-nasi tadi itu dicatat, cari di mana tempatnya. Saya tidak ada patriarki, tak ada apa-apa, tapi di Perak, di depan Maidin yang paling besar, orang Perak yang hadir di sini, depan Maidin yang paling besar ada satu buah restoran nasi mandi, nasi madghut dan juga dengan nasi kabesah. Kadang-kadang satu bulan ketiga-tiganya dia sajikan.
Bayarannya boleh terjangkau, masih terjangkau, tak mahal mana. Asalkan jangan pesan 1 ekor kambing sendirian, itu memang tak boleh terjangkau dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang lelaki dan perempuan berzina, kemudian melahirkan seorang anak berzina, iaitu anak lelaki, dan mereka berdua berkahwin dan dapat berdua seorang anak perempuan. Apakah hubungan mahram anak lelaki dari hasil zina? Hubungan mahram anak laki-laki itu daripada sebelah maknya dia. Hubungan mahram dengan anak laki-laki tadi itu daripada sebelah maknya dia, berarti dia ada hubungan saudara, saudari, seibu. Jadi anak zina yang dilahirkan tadi itu tidak diberikan kepada laki-laki yang menjadi suaminya, sebab itu diproses secara haram. Ma'uz zina itu tidak mempunyai kehormatan, la hormata fihi atau la hormata lahu. Jadi pada saat berlakunya hubungan luar nikah terus hamil, maka dengan anak yang dilahirkan daripada hubungan luar nikah tadi itu dibinkan kepada wanita yang berkenan, tidak boleh dibinkan kepada Abdullah atau kepada laki-laki yang menggaulinya, sebab itu bukan bapaknya. Itu terproses secara haram atau juga secara zina. Setelah mereka berkahwin terus dapat anak perempuan. Anak perempuan itu tidak boleh kawin dengan anak zina tadi itu. Kenapa? Sebab mereka bersaudara daripada sebelah ibu. Seterusnya, saya kerja kontrak bersama dengan orang Cina lebih 10 tahun. Sekarang buat hukum Cina, apakah hukumnya? Buat hukum Cina. Hukum Cina, apa hukumnya? Allah, kalau untuk buatkan rumah Cina tak apa, untuk buatkan kedai Cina tak apa, tapi kalau untuk buatkan toko, berarti dengan kita bersyukur terbit untuk membuatkan tempat untuk mereka mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Itu bermasalah betul. Kalau tidak membuat kepada syirik pun paling tidak hukumnya haram. Kenapa? Sebab si tukang tadi itu atau dengan kontraktor tadi itu ada saham, ada andil, ada bagian untuk mereka melaksanakan ubudiyah, penyembahan kepada yang selain Allah Jalla wa'ala. Tempat tersebut akan jadi sarana untuk mereka berbuat kufur, untuk mereka mensekutukan Sang Pencipta Jalla wa'ala. Jelas itu tidak boleh. Apakah hukum memakai t-shirt yang bertulisan contohnya Marok Cafe? Marok Cafe ini tempat yang ada buat perkara muka. Buat perkara muka. Bagaimana kalau tulisannya Maybank? Yang banyak, Maybank kopi itu tak banyak. Maybank banyak, Indonesia BNI atau BNI atau dengan CIMB. Dah tahu kan kepanjangan CIMB, Cina, Melayu, India bersatu. Itu kepanjangan CIMB yang betul. Cina, India, Melayu bersatu. Sebab itu asalnya daripada Bumi Putra, kemudian pindah jadi pada CIMB. Jadi bagaimana hukumnya? Yang kalau dengan tulisannya di belakang itu juga di hadapan itu melambangkan kelab-kelab malam atau juga pusat-pusat maksiat atau perkara-perkara mungkar, ataupun juga lambang daripada kasbir misalnya di belakang, atau juga dengan luguknya, atau juga seperti dengan bank-bank konvensional hukumnya haram atau paling tidak sama dengan orang yang bertujuan untuk menyebarkan perkara-perkara haram atau perkara-perkara terlarang. Jadi tidak termasuk atau ada bagian termasuk orang yang menyebarkan, termasuk ifsha al-fahisha atau kemungkaran al-munkarat, memperbanyak atau mengizharkan, menzahirkan perkara-perkara mungkar di masyarakat. Paling tidak hukumnya makruh. Kenapa? Sebab itu ada hubungannya dengan kemaksiatan dan juga dengan kemungkaran yang dilakukan. Kalau nak juga, cobalah dengan tulisan-tulisan yang ditulis, itu akan mengingatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala, mengingatkan kita kepada kebajikan. Tapi jangan juga dengan tulisan Allah, jangan juga dengan tulisan Allahu Akbar, jangan juga dengan tulisan La ilaha illallah. Pici, songko yang bertulisan Allahu Akbar itu bahasanya macam mana? Itu macam-macam. Lakin anak ada
Kemudian dengan kain ada sepeda, ada takas sepeda campur dengan Allahu Akbar. Jadi kalau kita rasa-rasa tidak boleh untuk mengamankan tulisan tadi itu, dan juga untuk pada masa kita mensidainya, menjemur dan mengerikannya, boleh teramankan daripada benda-benda yang menghinakan kepada tulisan tersebut. Kalau jangan sekali-kali dengan kita menggunakan tulisan-tulisan yang semacam itu. 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah Muhammad, itu pada pakaian atau juga pada topi atau dengan sorban kita. Dulu kan ada tulisan Allahu Akbar itu di segi di kopiah yang itu, sekarang sudah tulisannya jadi ad-da'wah, ada yang ad-da'wah, ada yang macam-macam tulisannya sudah tidak lagi. Kenapa? Karena perkara-perkara negatif yang seperti itu. Terus silakan. Mengapakah syaitan cukup takut dengan kalimah rumah? Kenapa syaitan cukup takut dengan bayangan, dengan siapa? Dengan bayangan Sayyidina Umar yang ada hadisnya dengan bayangan. Inna syaitana la yafraku min dhilli Umar. Sesungguhnya syaitan itu terlampau takut dengan bayangan, bukan dengan sinomanya, dengan bayangan Sayyidina Umar. Dalam satu pepatah mengatakan, dan itu diambil daripada hadis, man khafallah khafahu kullu syai'. Orang yang takut kepada Allah akan ditakuti oleh semuanya. Sayyidina Umar adalah orang yang paling tegas dalam hukum hakam. Dalam beberapa cerita dan juga dalam beberapa rangkaian Allah turunkan, dalam beberapa rangkaian ayat atau wahyu Allah turunkan sesuai dengan cadangan atau juga dengan keinginan atau juga dengan saran daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam satu rangkaian cerita, Masya Allah tabarakallah, pada saat dengan istri baginda sedang berkumpul, bercanda, bersenda gurau dengan baginda Nabi, yang sana ketawa, biasalah. Nabi kita itu bukan seperti, jangan dikira seperti minta maaf lah, ketua polis negara kadang-kadang kan agak garang sedikit, tapi ada juga yang lembut. Kadang-kadang ketua polis negara itu garangnya hanya kalau dengan kru atau dengan staf dan juga dengan bawahannya, tapi di rumah orangnya lembut sekali, Masya Allah, ramah tamah betul dengan anak istrinya, Masya Allah tabarakallah. Kita juga tidak mengira, dikira orang tadi itu seperti Fir'aun waliyadzubillah, tapi ternyata waktu di rumahnya lembut subuh. Begitulah juga dengan baginda Nabi Sayyidina Rasulullah SAW. Itu kalau dengan orang yang tidak pernah berjumpa melihat beliau, jangankan untuk bertanya, untuk bertatap muka saja tidak berani. Man ra'ahu badihatan habahu. Orang yang melihat baginda secara kebetulan dia akan ketakutan. Tapi kalau dengan orang yang sudah mengenal Nabi, mesti dia akan mencintai baginda. Tuh dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi istri Nabi santai sekali, bercanda antara sesama mereka. Begitu datang si Umar, Assalamualaikum. Begitu semuanya dengar suara si Umar, masing-masing mengambil posisi. Ada yang bersembunyi bawah tembok atau di bawah mihrab atau di bawah mimbar atau di bawah mana, semuanya menghilang. Senyap, tak satu pun yang bercakap. Jadi kata Sayyidina Umar, yang aduwati amposehena. Kalian. Maksudnya kata-kata itu seperti memerli lah. Apa kalian semuanya? Apa? Takut dengan aku, tidak takut dengan Rasulullah. Jadi kata mereka, sebab awak itu garang. Jadi mungkin terasa hati karena mereka katakan si Umar itu garang. Nabi kita bersabda, ya Umar, masalaka Umaru fajjan ila salaka syaitanu fajjan baidahu. Umar tidak akan menempuh satu lorong ataupun jalan, melainkan setan akan menempuh dan akan mengambil jalan lain. Jadi kalau seandainya si Umar naik menggunakan jalan tol, maka setan akan ambil jalan kampung. Itu perumpamannya. Jadi kenapa khasyahnya Sayyidina Umar, bijaksananya Sayyidina Umar, ibadahnya Sayyidina Umar. Sini ini ada garis hitam, sini juga ada garis hitam. Dikatakan kita senantiasa menangis takut kepada Allah Jalla wa'ala. Orang ramai punya pandangan, beliau punya pandangan yang berbeda. Orang ramai mendapatkan dukungan dengan baginda Nabi, turun wahyu menyokong pendapat Sayyidina Umar. Itu bukan hanya dengan Sayyidina Umar saja. Jadi setan juga takut kepada orang-orang arif. Bila diceritakan pada saat arif, bila orang yang kenal Allah tadi itu sedang tidur nyenyak,
itu abid, yang ahli ibadah tadi itu syaitan kacau. Sementara syaitan tidak dari mendekati orang alim, arif billah yang sedang tidur. Jadi kata syaitan pada waktu ditanya sama iblis atau sama teman-temannya, awak kenapa kacau, dia tidak dari ganggu kacau yang itu. Jadi kata syaitan mengatakan, jangankan untuk mendekatinya, yang dari jauh pun napasnya sudah menghancurkan dan juga sudah memusnahkan aku. Itu baru orang arif bilang. Bagaimana kalau dengan sumpama Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana itu adalah sebagai satu anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, wa asyadduhum bil haqqi Umaru arhamu ummati bi ummati, orang yang paling kasih sayang kepada umatku daripada umatku itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan yang paling tegas dalam kebenaran itu adalah Sayyidina Umar. Kalau seandainya si Umar masih hidup, terus ada orang-orang yang memberi hukum, yang mengatakan kenapa perempuan itu harus pakai tudung atau harus memakai jilbab? Apakah perempuan itu nasi lemak, nasi goreng kah sampai dibungkus-bungkus macam itu? Tuh kalau si Umar hidup dah terpancung lehernya berkenaan. Murtad yang menghinakan hukum dan memperumpamaan jilbab itu seperti itu. Silakan Ji. Kita selalu dengar orang menyebut ada hikmahnya bila sesuatu perkara berlaku. Ya memang ada hikmahnya. Cerita yang masyhur. Yang seketika jadi pengawal pribadi, penasihat pribadi kepada Tuan Sultan. Sepanjang masa perjalanan mengawal Tuan Sultan tadi itu, segala apapun yang berlaku dikatakan mesti ada hikmahnya. Hujan mesti ada hikmahnya, mahal mesti ada hikmahnya, kemarau mesti ada hikmahnya, Habib Syekh diserang mesti ada hikmahnya. Kalau seandainya tidak ada salafi, tidak ada hikmat, adanya salafi banyak hikmat. Apa buktinya? Pada saat yang di Peneng itu komen tentang Yahanana itu adalah nyanyian jahiliyah, akhirnya pun juga mendapatkan kupasan penjelasan yang jelas daripada ulama-ulama kita. Macam mana itu dikatakan Yahanana sebagai nyanyian jahiliyah, sedangkan itu tidak pernah dinyanyikan oleh orang jahiliyah, tidak pernah dilakukan oleh sesiapa saja, baik itu dengan Abu Lahab, dengan Umayyah, atau juga dengan Sin Umar sekalipun sebelum beliau masuk Islam. Itu namanya bukan nyanyian, semuanya, bukan saja buku-buku kasidah, namanya kasidah Yahanana. Kemudian dia katakan di situ bukan salawat, dan itu juga bukan doa dan zikir. Itu karena tidak mendengar sampai ke penghujung. Di situ ada salawat, sallu ala hadan nabi al-mustafa badrit tamami, sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawma zihami. Allah. Nah, itu mungkin itu yang nyanyian jahiliyah. Tapi kalau dengan ayatnya itu adalah salawat, ada zikir, ada doa, dan juga ada lantunan mahabbah, kasih sayang dan pujian kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau tidak dengan kita tidak terpikirkan, hanya setakat tahu Tapi saat ketika mereka komen semacam itu, maka kita amati isi dan kandungannya itu ternyata seperti apa. Itu hikmatnya. Kalau tidak ada salafi dan talafi, atau tidak ada salafi dan wahabi, kita orang-orang kaum tua ini relax saja, santai saja, tak nak mengaji, tak nak menyingkap, membuka, mempelajari kitab-kitab turas, juga dengan kitab-kitab hadis Rasulullah SAW. Semuanya ada hikmatnya. Hujan turun ada hikmatnya, naik barang ada hikmatnya, banyak hikmatnya. Jadi kata Tuhan, kau awalnya apa sebenarnya? Kalau hanya setakat pandai mengucapkan mesti ada hikmatnya saja, itu tak pada nafsu dengan gaji dan tunjangan. Katakan saja gaji dan tunjangan pada tiap bulannya 10.000 RM. Sedangkan yang boleh dikatakan tidak lebih daripada hakikatnya, ada hikmatnya. Pada masa tuanku mengadakan lawatan ke sebuah kelang, tangan tuanku termasuk dalam mesin dan putus jari tangan. Jadi kata penasihat itu mesti juga ada hikmatnya. Akhirnya kata tuanku, kalau macam tu aku penjarakan kamu ke Bukit Aman, mesti juga ada hikmatnya. Masuk penjara Bukit Aman.
Lepas itu dalam beberapa waktu kemudian hobi dan kesenangan daripada tuanku tadi itu adalah berburu binatang. Pada masa pergi ke hutan, dedak ditangkap sama Indian, sama suku Batak, atau juga suku Dayak, Kalimantan, Dayak, Medan atau Sumatera Batak atau orang asli. Setelah mereka tangkap tuanku yang tidak ada pengawal tadi itu, maka kata mereka kita sekejap lagi akan menjelang hari upacara kemerdekaan kah, hari raya apakah, hari apa saja. Jadi yang kesimpulannya mereka juga akan mengorbankan manusia pada hari tersebut. Maka untuk korban kita pada beberapa hari yang akan datang, Tuan Sultan. Pada saat Tuan Sultan mau disembelih sama mereka, mau dikorbankan, ternyata mereka tengok ujung tangan atau dengan jari telunjuk tidak ada. Jadi kata mereka cacat. Yang cacat itu tidak memenuhi syarat. Kata tuanku, alhamdulillah. Ini hikmatnya tanganku potong. Kalau tidak aku akan disembelih sama mereka. Maka yang pertama teringat dalam kepala tuanku, tuh pengawal penasihat pribadi yang mengatakan mesti ada hikmatnya. Maka pada saat itu langsung saja diperintahkan sama penjaga penjara untuk mengeluarkan penasihat pribadi tuanku tadi itu. Jadi kata penasihat pribadi, ini juga mesti ada hikmatnya. Coba kalau pada saat aku tetap jadi pengawal tuanku, mereka tangkap tuanku, tangan tuanku putus, tapi tangan aku sempurna, mesti aku yang disembelih sama mereka. Itu semuanya ada hikmahnya. Tapi kadang-kadang Allah tunjukkan apa hikmahnya, dan kadang-kadang Allah rahasiakan daripada kita. Banyak pertanyaan berpuluh-puluh, mesti ada hikmahnya. Dalam Al-Quran ada mengatakan tangan Allah, bagaimana untuk kita orang awam untuk memahaminya. Ada setengah-tengah ustaz mengatakan Allah ada tangan tapi tidak sama dengan makhluk. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menyatakan tentang yadullah, tangannya Allah, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal zatnya Allah. Wajhu apakah diartikan dengan muka? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas daripada tangan-tangan mereka. Di sana ada dua pendapat. Ada pendapat yang mentakwilkan makna daripada ayat-ayat tadi itu, sehingga dengan tangan itu diartikan dengan kudrah, kekuasaan. Begitu juga dengan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, al-istiwa itu yang bersemayam. Ada yang mengatakan itu berleluasa atau berkuasa, bukan bersemayam. Apalagi kalau ditafsirkan dengan duduk atau bersela, itu jauh daripada hakikat. Jadi ikut penafsiran yang pertama daripada ulama, ayat-ayat yang semacam itu ditakwilkan dengan takwil yang tersokong dan yang terdukung dengan bahasa Arab, yang memang kegunaan kata-kata itu juga sama dengan takwilan ayat yang ditakwilkan. Kemudian kumpulan yang kedua daripada ulama menyerahkan makna dan hakikat tadi itu kepada Allah. Jadi kita katakan ia itu asal maknanya tangan, tapi apa yang Allah maksud dan apa yang Allah kehendaki, Allah yang maha mengetahui dengan hakikat yang sebenarnya, dan itu lebih selamat. Cara pakai manakah serban yang dikatakan sunnah? Bukankah jika kedua-dua telinga ditutup serupa dengan agama Sikh? Bukankah jika kedua-dua telinga ditutup serupa dengan agama Sikh? Sama dengan agama Sikh. Dia sorban, apa saja kita lilitkan di kepala. Tualakah, kain pelikatkah, kain batikkah, apa saja itu namanya sorban. Isabah kalau dengan bahasa hadis. Jadi pernah Nabi kita bersorban itu dengan menggunakan isabah, seperti dengan parbal atau lilitan orang luka. Bagaimana bentuknya? 3kah, 4kah, apakah ada 10, apakah kecil membesar ke tengah, atau juga kecil di tengah besar ke samping, atau juga kita binjolkan atau kita lebamkan, besar di sini kecil di sini, atau juga seperti Habib Umar, tuh sorban Habib Umar, atau seperti dengan sorban sebagian daripada ulama-ulama Syria seperti daripada Palestina atau juga Syria, Beirut. Sorban mereka itu macam mana bentuknya? Dekat, rendah, membesar ke atas. Seperti itu. Itu kesemuanya sunnah.
Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bagaimana bentuk sorban Nabi yang Nabi kita lilitkan, sebab Nabi kita tidak memakai sorban 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, berkali-kali. Sorban Nabi kita yang berwarna-warni, sorban Nabi kita yang berwarna hitam, sorban Nabi kita yang berwarna putih, tiap yang dililitkan di kepala itu adalah sorban. Riwayat yang menyatakan panjangnya sorban baginda itu adalah 7 sampai kepada 8 hasta. Ulama mengatakan hadisnya itu tidak sahih ataupun juga tidak kuat. Jadi tidak ada ukuran apa saja, ukurannya 1 meter, ukurannya 2 meter, ukurannya panjang. Kalau kita nak besarnya seperti rumah, kita beli kain kira-kira dalam berapa banyak, sorban kita lebih besar. Kalau yang pernah melihat sorban Syekhul Islam Syekh Abdullah Asyarqawi, oh coba nanti buka dalam YouTube atau buka dalam Facebook, Syekhul Azhar, ulama-ulama Azhar. Syekhul Azhar di situ mungkin akan diperlihatkan gambar salah seorang daripada mereka, Syekh Abdullah Asyarqawi, itu sorban beliau besar sekali. Mana buktinya? Syekh Asy-Syaukani pun juga mempunyai sorban yang besar sekali sehingga menghalang atau juga menyusahkan pergerakan kepala seseorang. Pada waktu beliau nak rukuk dan sujud, mesti dengan seperti itu akan digugurkan atau juga akan diturunkan secara perlahan-lahan. Masa berdiri sorban diletakkan kembali. Jadi ada yang komplain, Tuan Guru, itu pergerakan dalam sembahyang. Jadi kata beliau menjawab, Imam Syaukani ulama besar Yaman, kata beliau menjawab, ij'alil imamah ka umamah. Anggaplah sorbanku ini sama dengan Umamah. Anggaplah imamahku ini sama dengan Umamah, cucu Nabi. Nabi kita dukung, Nabi kita gendong, pada pun Nabi kita sembahyang. Nanti kalau pada pun Nabi kita rukuk sujud, Nabi kita letakkan, Nabi kita berdiri, Nabi kita gendong kembali. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, tutup telinga tidak tutup telinga. Yang Habib Mas satu telinga terbuka, satu tertutup, kan? Ada juga yang tertutup kedua-duanya. Kalau telinga rasa sejuk, tutup kedua-duanya. Kalau takut bisik, tutup kedua-duanya. Kalau kurang pendengarannya, buka kedua-duanya. Kalau telinga yang ini pendengarannya oke, tak masalah, kita tutup. Yang ini pendengarannya kurang, kita buka yang kurang. Terpulang pada kita lah, dia tidak ada nas tentang itu, asalkan ada benda dililitkan ke kepala, itu namanya sorban. Akan sampai pukul 9.30, lebih sedikit saja kalau lebih. Apa hukumnya zikir selawat dengan menari seperti para pengamal tarikat? Menari-nari, orang yang pertama menari pada saat disanjung dan dipuji itu adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yang pada saat Nabi kita memuji beliau, kata beliau, asbah takhalqi wa khuluqi, perangai kamu tuh mirip seperti aku. Jadi seronoknya dengan ucapan baginda Nabi itu menari-nari di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pada saat berzikir, kalau zikir dengan gerak yang teratur, insya Allah tidak mengapa, sebab itu menunjukkan atas keseronokan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya hanana, artinya seronok macam mana? Takkan ya hanana, ya hanana. Itu bukan seronok, itu sedih. Takkan dengan kita baca kasidah kepala ditundukkan, ya bang, betul tak? Takkan baca ya hanana, ya hanana, ya hanana. Habib Syekh bertunduk, Habib Ali Zainal juga bertunduk, takkan macam itu. Jadi yang menunjukkan kita tuh gembira, bersukaria. Kenapa? Sebab memang baginda itu adalah penyelamat umat yang menyelamatkan kita daripada lembah kehancuran dan membawa kita kepada dunia yang terang benderang dan yang membawa kita ke dalam syurga. Mencoba kita tidak merasa bahagia, tidak merasa seronok dan juga tidak merasa senang. Maka dengan kebahagiaan dan keseronokan tadi itu, dengan kita ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artis pun pada waktu dia terlampau gembira, kadang-kadang dia melompat atas pentas lagi. Melompat atas pentas sampai turun ke bawah, lari-lari pusing sana pusing sini. Tak pernah tengok penyanyi semacam itu. Itu stadion itu dia kelilingi. Kalau tidak percaya, coba nanti tengok penyanyi atau juga lagu yang dipersembahkan untuk menyambut bola dunia yang akan datang.
Itu mesti penyanyi akan turun padahal dengan mikrofonnya di bawah melompat-lompat saking serononya. Itu kenapa tidak dipermasalahkan? Ya memang itu lagu dan bukan nyanyian. Sementara kalau dengan tarekat macam mana? Jadi seperti di Mesir, Allah, 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 Allah. Jadi kadang-kadang berpegangan tangan. Itu dengan gerak yang semacam itu tidak menyerupai rakasat, tidak menyerupai tari-tarian diskoka, dangdutka, karaoke. Kalau seandainya menyerupai, mana Facebook mengaji tadi itu, kalau seandainya menyerupai gerakan lagu-lagu atau juga tari-tarian, dansa, tari-tarian, dangdut, karaoke, atau juga dengan lagu-lagu rock, seperti itu kasidahnya. Jadi seperti ya, tahu kan tari rock itu seperti apa tari-tariannya, itu jelas tidak betul. Atau seperti yang barusan masuk dalam Facebook juga tentang Al-Quran itu dibaca seperti lagu opera. Awak nak pergi ke mana? Aku ada di Masjid Muaz. Kan begitu tuh lagunya. Anda dengar kan lagu itu? Nah, simbang tapi macam tu. Tak ada yang simbang sebagaimana kita. Aku tuh penggemarnya ramai. Penggemarnya dunia. Jadi saya kenal opera itu pada masa di Mesir, namanya opera Aida. Opera Aida itu dipersembahkan di bawah piramid atau di depan Abul Hol. Penggemarnya dari Eropa, daripada Italia, daripada mana-mana. Tapi macam itulah bersimbangnya. Nyanyi simbang tapi dinyanyikan. Nah sekarang di Indonesia ada lagi baru-baru ini itu dengan orkestra, dengan biolanya Al-Quran dibaca semacam itu. Itu bagaimana hukumnya? Dulu sudah pada saat ketika Roma Irama menyanyikan Qul huwallahu ahad dengan dangdutnya, tanim khamsan qabla khamsin syabab qabla harami, dengan drum dan juga dengan gitarnya. Ulama di dalam kitab-kitab fikih menyebutkan menyanyikan Al-Quran dengan irama dangdut ataupun juga dengan musik itu adalah ridha, membawa kepada kemurtadan. Siapapun yang menyanyikannya sebagai satu penghinaan kepada Al-Quran yang suci dan yang mulia, yang pendek dipanjangkan dan yang panjang dipendekkan, ikut lagu opera. Bismillah. Apa? Itu kalau nak bermacam itu jangan dengan Al-Quran, silakan dengan bahasa orang asli. Misalnya ke mana makan nasi lemak. Apa? Bagus, silakan. Jadi habiskan je. Apakah cara untuk mengobati penyakit was-was? Nah, cara untuk mengobati penyakit was-was, jangan percaya dengan was-was. Buang was-wasnya. Jadi jangan sampai diturunkan. Jangan sampai was-was itu kita turunkan. Kalau was-was itu kita turunkan, terus kita sampai kita tak boleh sembahyang. Usalli fardhu dhuhr barakaat. Usalli fardhu dhuhr barakaat. Usalli fardhu. Kadang-kadang tangan bergerak-gerak macam tu. Tapi diingat, kalau ternampak ada orang macam tu, jangan diolok-olok, nanti jadi kat kita. Menular benda tu. Saya pernah pada suatu ketika tak juga pelik tapi pelik. Maka orang tadi itu saya nampak kebetulan depan saya Allah salli fardhu usalli fardhu surat usalli fardhu usalli fardhu dekat rukuk dapat orang tadi itu. Jadi mungkin setan sudah terlampau geli ketawa, akhirnya setan bagi peluang untuk oke lah kata setan. Untuk kali terakhirnya aku tak nak kacau kamu. Oke, kamu boleh takbir. Kalau tidak salah masbuk dia orang itu masbuk pada masa itu masbuk 1 rakaat. Apa yang berlaku? Saya dalam hati di belakang, saya jarang-jarang atau tidak pernah was-was langsung, sebab saya dari sana sudah tahu cuman untuk mengatasinya. Maka pada subuh hari itu, saat ketika saya sembahyang di belakang orang yang berkenaan, bukan setakat was-was. Selepas imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, saya jadi bingung nih, saya ini 9 rakaat keberapa? Jadi saya ini bangkit
tambah rakaat lagi kah? Atau rakaat saya sudah cukupkah? Kenapa? Karena gara-gara hati tak juga memberi dan mengolok-olok, tapi terasa heran dengan orang yang was-was tadi itu. Jadi cara mengobati was-was jangan diturunkan. Kalau kata was-was, kata syaitan belum, kita kata sudah. Kalau kata dia belum tepat, kita kata tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama apa dah? Nama akhirnya. Memangnya disediakan Melo di sini? Dah saya, itu Melo tuh. Ayo. Takkan saya percaya dengan si Sanusi yang mengatakan ini kopi. Sebab saya yang minum. Macam mana saya sampai menyerah? Kata Ji Sarung, itu Melo tuh, itu serat Bandung. Enggak, saya kata itu air. Kenapa saya berani mengatakan ini air? Sebab saya baru minumnya. Saya baru minum, saya yang merasakan. Yang berniat itu siapa dulu? Yang berniat itu kan kita. Kenapa dengan kita ragu-ragu dengan perbuatan kita? Gara-gara kata-kata syaitan belum lagi, terus kita turunkan kena syaitan. Berarti kita tidak percaya dengan perbuatan kita sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kata syaitan belum, salah tuh. Ulang lagi. Ihdinas sit. Ihdinas sirat. Salah kata syaitan. Memang itu salah. Ihdinas siratal sirat. Kata syaitan, toknya tuh terlalu tebal. Kurangkan sedikit. Baca tuh kita. Kenapa kita turunkan kehendak dia? Yang nama itu tadi tuh kita. Kalau ikut panduan ilmu dah memadai, cukup tepat dan elok, cantik dan bagus, sudah jangan diulang lagi, jangan diturunkan. Kata syaitan batal, kita bilang tidak batal. Mana buktinya? Kalau kamu kata jangan didebat, kalau didebat kepanjangan nanti, akhirnya kita jadi bingung. Kata syaitan batal, tidak batal, tak batal, tak panjang, batal. Itu bukan urusan awak. Jadi kata saya batal, tidak. Ilmu mengatakan selama aku tidak yakin sesuatu keluar daripada duburku atau daripada punggungku, selama itu juga dengan kita tidak dibenarkan atau tidak disuruh untuk keluar daripada sembahyang. Obat was-was jangan diturunkan. Kita dituntut basuh muka 3 kali sajadah, sapu kali pertama, kali kedua, kali ketiga selesai. Kata saya tak tambah lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, basuh lagi, sampai basah baju semuanya. Belum yakin juga. Ada cerita orang tadi itu mandi berkali-kali benyalam, rasa masih belum basah juga badannya. Tanya sama tu guru, kata tu guru, awak tak wajib sembahyang. Kenapa? Kalau sampai badan sudah basah, mandi berkali-kali benyalam masuk ke dalam air, rasa masih belum yakin juga, air meresap pada seluruh anggota tubuh, kamu tidak wajib sembahyang. Kenapa tu guru? Sebab kamu orang gila. Menang. Was-was masalah betul masalah. Jadi silakan. Apakah hukum orang yang termakan makanan yang tidak halal? Termakan, bukan makan, termakan. Tidak masalah, udah dijawab dah. Termakan, berarti halal lah. Kalau nak lebih ikhtiarnya keluarkan. Sayyidina Abu Bakar termakan, terminum. Yang walaupun secara tidak disengaja, tapi beliau takna kalau sampai ada bagian anggota tubuh beliau itu yang dibesarkan daripada haram. Ada satu hal yang bagus. Ini hikmat juga, Masya Allah, besar hikmatnya. Abang udah berapa umur? 10 tahun. Kalau abang makan banyak, minum banyak, saban hari makan telur ayam kampung, kemudian minum air susu banyak-banyak, mesti abang akan cepat besar. Betul tak? Betul. Tapi kami yang sudah seusia kami ini, banyak manapun kita makan, badan kita tidak tambah tinggi. Betul? Gemuk mungkin, perut buncit iya, kolesterol iya, lemak iya, tapi tak akan tambah tinggi. Apa hikmatnya? Coba kalau seandainya kita seperti budak kecil lahir 60 cm,
dalam beberapa bulan sudah jadi 80, jadi semeter. Saban hari dari waktu ke waktu makan minum semakin bertinggi sampai 170 180 cm tingginya. Coba kalau kita juga macam tuh, pada tiap kali kita makan saban hari makan, badan kita bertinggi, itu akan menyusahkan kita. Kereta terpaksa kena ganti. Kenapa? Sebab sudah kita tak boleh masuk ke dalam kereta tuh. Mesti terpaksa pintu-pintunya, tiga-tiganya kita rombak, kita hancurkan. Kenapa? Karena dia terlampau tinggi. Ada yang 80 tingginya sampai ke kubah sana. Betul tak? Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak eksiden itu saban hari. Kenapa? Sebab ada motor, ada kereta. Kereta itu untuk orang yang tingginya 180. Ternyata karena tiap kali makan bertambah sampai 10 meter. Akhirnya kaki di dalam kereta, kepala tinggi ke atas. Sampai kena tiang listrik, ada yang kena jembatan, masuk. Allah Maha Kuasa, betul. Allah tak bagi kita tinggi yang walaupun banyak mana kita makan, tetap tinggi kita seperti ukuran yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau tidak, masalah betul. Nak masuk ke tandas tak boleh keluar, nak masuk pintu rumah tidak boleh masuk. Kenapa? Karena ukuran tinggi terlampau tinggi. Akhirnya paksa rumah diganti, kereta diganti, masjid juga diganti, airport juga diganti. Masuk penumpang pesawat tak boleh dijalankan. Kenapa? Tinggi-tinggi orangnya. Badan dalam pesawat, kepala terpaksa harus keluar tingkat. Itu hikmahnya. Ada hikmahnya. Bagaimanakah caranya agar kita dapat istiqamah dalam melawan nafsu dan melakukan maksiat? Allah, itu pertanyaan yang paling susah dijawab. Sebab nafsu dengan bantuan syaitan, hawa dan keinginan, wa nahan nafsa 'anil hawa. Sementara dengan kita sendirian saja menghadapinya, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala, kita akan mampu dengan kita melawan hawa nafsu. Tapi Allah jadikan orang yang mampu untuk menahan hawa nafsunya, keinginan dan juga godaan syaitannya. Allah janjikan dia akan menjadi ahli syurga. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Jadi bagaimana caranya dengan kita agar kita boleh istiqomah? Cari lingkungan yang pertama, lingkungan yang bagus. Kemudian senantiasa menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu dan juga ke majlis-majlis zikir. Senantiasa dan selalu ingat kepada Allah dan juga diamalkan sembahyang berjamaah 5 waktu. Jadi dengan sendirinya nafsu akan mengecut dan akan hilang daripada hati atau hilang daripada diri kita. Kenapa? Sebab dengan amal ubudiyah yang kita laksanakan, dia akan mengusir kebatilan dan juga dengan segala godaan nafsu. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas sembahyang subuh dan maghrib. Besok hari Jumat baca Bismillahirrahmanirrahim. 1 pada hari raya haji dan puasa. Kalau pada hari raya haji dan puasa nanti kita membaca surah Iqtarabatis Saa'ah, surah Qaf dengan Iqtarabatis Saa'ah. Pilihan yang kedua nanti kita membaca Sabih dengan hal ada. Kalau esok hari Jumat atau subuh hari nanti, kalau subuhnya pilihan yang pertama yang nanti kita senantiasa baca di Pakim Tanzil, rakaat keduanya hal ada. Atau kalau tidak diganti dengan Sabihis dengan hal ada. Macam itu juga untuk hari Jumatnya disunatkan kita membaca surah Al-Jum'ah dengan surah Al-Munafiqun. Pilihan yang kedua secara sunnah mesti ada hikmatnya. Kenapa Nabi kita senantiasa membacanya? Yang sekarang ini sudah rata-rata ditinggalkan oleh imam-imam dan khatib. Yang imam pada sholat Jumat surah Sabihis dengan surah Al-Adab. Ada hikmatnya. Hikmatnya untuk mencegah godaan syaitan, hikmatnya untuk menguatkan dan mengistiqamahkan kita dalam ibadah, hikmahnya untuk menjauhkan kita daripada larangan. Tidak ada satupun yang tanpa ada hikmah dan yang tanpa ada rahasianya. Jadi diantaranya ada yang nanti kita sebutkan, diantaranya ada asrar yang tidak kita ketahui, tapi taruh keyakinan sekentang-kentangnya. Bacaan apapun yang kita baca, pada masa kita masuk tandas kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu juga pasti dan pasti ada hikmahnya. Jadi
Di hikmahnya seperti yang tadi itu, yang walaupun kita tidak tahu, mungkin itu diantara daripada sebab yang jadi kita akan selamat daripada godaan nafsu dan juga daripada godaan syaitan. Terus sikit lagi, tapi banyak. Bolehkah Tuan Syekh terangkan? Boleh, tapi tanya boleh. Dari lama ada bertengah berjam-jam duduk di sini duduk mau menerangkan. Masih bimbang juga la ilaha illallah. Itu was-was tuh. Sampai bertanya bolehkah? Jadi berkenaan ayat terakhir surah Ad-Duha dan bagaimana hendak diamalkan dalam kehidupan. Allah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'a'ilan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itu ayat yang terakhir daripada surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya ceritakanlah nikmat anugerah yang Allah bagikan kepada kita, yang diantaranya ya perayaan Maulidan Rasul. Itu tanda kesyukuran kita atas nikmat yang Allah bagi. Perayaan Al-Isra wal Mi'raj, tanda kesyukuran kita atas suatu anugerah mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda. Jadi kita bercerita, ada di antara daripada tahadus bin nikmat itu dengan kita sumbangkan. Kalau duit kita dermakan, kalau duit kita perbantukan, kalau duit kita gunakan untuk kebahagiaan dan juga kepentingan pribadi dan keperluan hidup. Yang kalau memang suatunya kita tolong, yang memang suatunya kita bantu. Kalau pada sedengar kita ada otot, kita ada tenaga, kita ada kekuatan, kita gunakan kekuatan kita untuk kebajikan. Itu termasuk daripada at-tahadus bin nikmat, di antara daripada nikmat anugerah yang Allah bagikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat istiqamah dalam melaksanakan salat berjamaah. Alhamdulillah kita senantiasa Allah kejutkan untuk kita melaksanakan salat tahajud. Itu makna tahadus bin nikmat. Jangan sampai pada saat Allah bagikan berbagai nikmat terus kita rahasiakan, terus kita sembunyikan, kecuali kalau akan menyebabkan diri kita jadi riya, jadi sombong, jadi sum'ah dengan amalan-amalan kebaikan. Alhamdulillah malam kemarin seperti cerita yang kemarin itu bukan tahadus bin nikmat, itu memperlihatkan, menzahirkan kebodohannya. Sudahkah saya sebut kemarin itu? Jadi tak pernah jadi imam. Sudah belum? Sini sudah belum? Tak pernah jadi imam. Tapi kena terpaksa dengan Pak Teh tadi itu atau dengan Pak Njang tadi itu tampil juga ke depan untuk menjadi imam zuhur. Imam tetap tidak hadir, imam kedua tidak datang, imam ketiga sedang sakit. Ya kita misalkan seperti itu. Maka terpaksa dengan Pak Teh tampil ke depan jadi imam. Pada saat jadi imam zuhur, istaqimu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Makmum jadi tegamang. Nak tegak, takut kalau salah. Dibiarkan, rasa saya tidak pernah salat zuhur imam baca nyaring. Jadi makmum tadi itu dah tunggu sajalah sampai selesai nanti. Setelah selesai salat zuhur, maka beberapa orang makmum komplain kepada tuan imam tadi itu. Pati, kenapa Pati baca nyaring? Jadi kata Pati, kukira tadi itu sembahyang asar. Memangnya sembahyang asar baca nyaring kan? Jadi jawabannya juga tersalah. Jadi itu yang pertama, kesalahan yang pertama. Jadi kenapa baca nyaring? Kukira tadi itu sembahyang asar, bukan sembahyang zuhur. Zuhur asar keduanya dibaca secara perlahan-lahan. Lepas itu ada salah satu daripada makmum tampil pula, Fatih syabas, selamat. Suara Fatih merdu betul. Sedang lagunya Musyari Rashid. Jadi kata Fatih menjawab, itu sebelum Fatih berwudu. Kalau Fatih berwudu lebih mantap lagi bacaan. Berarti Fatih tadi sembahyang tak berwudu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semacam itu apa pula? Itu bukan tahadusan bin nikmat, itu menampakkan kejahilan dan kebodohan diri sendiri. Berapa lagi? 5, baca 5 lagi terakhir. 5 ini.
Apakah maksud kalau kita sering bermimpi bergaul dengan ulama? Dikatakan oleh Imam Ibn Sirin di dalam kitab Ta'birul Manam atau Ta'birul Anam fi Ta'biril Manam, kalau kita sering bermimpi atau bertemu dengan salah seorang ulama, sikit sebanyak sifat, kriteria, kebaikan, kemuliaan, ubudiyah, takwa, ibadah, wara', zuhud ulama yang berkenan itu akan kita ambil atau akan ada nanti pada diri kita. Atau dengan bahasa lebih jelasnya, sedikit sebanyak kemuliaan yang ada dengan ulama itu akan menjadi kebiasaan kita. Jadi kalau misalnya senantiasa berjumpa dengan guru yang garang, mungkin kegarakannya itu nanti akan tersalin, akan jadi garang juga si orang tadi itu. Kalau saya berjumpa dengan Habib Omar, mungkin akan jadi penyenyum, orangnya lembut, tamah-tamah, tak kisah dengan siapa, tidak dibeda-bedakan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kebaikan daripada orang yang kita mimpikan itu akan menular kepada kita. Bukan kebaikan semuanya, sebagian daripada kebaikannya. Yang lain, apakah solat yang tidak khusyuk perlu diqada'kan? Kalau macam tu semuanya kena qada, imam pun kena qada juga. Jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Siapa yang khusyuk dalam sembahyang? Baru takbir saja sudah ingat anak, sudah ingat kereta, sudah ingat bini. Kalau beli kasur baru ingat kasur. Oh, nanti jangan-jangan ada yang tersilap ambil, hilang kasurku. Itu kita sebagai kita macam itu. Tak ada yang khusyuk dalam sembahyang. Jangankan dengan seumpama kita. Ini pernyataan daripada Sayyidina Utsman. Beliau mengatakan tumbang tidak berjaya untuk mengkhusyukkan hati daripada awal takbir sampai salam. Nabi kita cabar atau Nabi kita cadangkan. Nabi kita kata, siapa di antara daripada kalian yang mampu sembahyang dengan khasyahnya daripada awal takbir sampai salam, maka aku bagikan jaminan surga ke atasnya. Sayyidina Utsman katakan dalam 2 rakaat sembahyang tadi itu ternyata dengan beliau tidak boleh mengkhusyukkan hati sepanjang sembahyang yang dilaksanakan. Itu sahabat apalagi dengan seumpama kita. Kita kalau tidak ada imam, kadang-kadang kita jadi bingung. Yang paling masalah betul itu pada saat imam di rakaat yang ketiga sujud, yang kedua kebingungan. Maka dengan imam tadi itu sujud lama sekali. Sujud. Bila takbir, sujud. Jadi dalam hati, Masya Allah imamnya khusyuk, berdoa panjang dalam sujud. Enggak. Imam itu bukan berdoa panjang dalam sujud yang kedua rakaat yang ketiga, nak mengingat-ingatkan di rakaat yang keberapa nih. Apakah tambah rakaat lagi atau ada cukup di rakaat yang keempat? Akhirnya pada saat takbir, Allah masih menunggu, mata melirik ke belakang, Allah. Kalau ada makmum yang bangkit rakaat yang keempat, maka imam akan ikut makmum. Tapi ternyata makmum juga kebingungan. Berarti sama lah kalau macam tu. Tuh ceritanya. Kalau yang macam tu karena wajib diqadha, lenguh kita. Allah mensyaratkan atau ulama menyebutkan yang wajib dengan kita laksanakan sembahyang dengan syarat dan rukunnya. Kalau sudah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, wajiban dan tuntutannya sembahyang sudah terpenuhi, kewajibannya gugur. Tapi apakah diterima oleh Allah atau tidak, ada tentang kewajibannya gugur, dan juga ada yang lebih daripada itu, sembahyangnya diterima dengan ganjaran pahala yang cukup atau dengan ganjaran pahala separuhnya. Itu tertakluk kepada kekhusyuan kita masing-masing. 3 terakhir, bolehkah saya mengikuti imam masjid di sebuah tempat sedangkan saya bermusafir kita melakukan jamak qasar? Kalau seandainya imam masjid itu tamam, seandainya imam yang kita ikuti melaksanakan qasar jamak, kita boleh ikut qasar jamak. Tapi kalau kita yang nak melaksanakan salat qasar, ikut dengan orang yang tamam, baik imam masjid atau sesiapa saja menjadi imam kita. Kalau imam kita tamam, kita juga wajib tamam. Kalau nak buat sembahyang qasar, jangan jangan berimam kepada imam yang tamam. Kalau seandainya imam melaksanakan sembahyang subuh, katakan saja imam tadi itu qadhaan,
Terus dengan kita musafir nak buat sembahyang zuhur 2 rakaat secara kasar. Boleh tak dengan kita melaksanakan kasar 2 rakaat kan sama hitungannya? Tetap juga tidak boleh. Kenapa? Sebab yang 2 rakaat subuh tadi itu tamam, sempurna. Dia bukan kasar daripada 4 menjadi kepada 2. Memang hitungannya 2. Jadi ulama mengatakan kalau sesaat saja dengan kita ikut dengan imam yang tamam sempurna 4 rakaat, maka dengan makmum di belakangku juga harus tamam 4 rakaat. Habis 2 1. Dalam surah Al-Nahl ayat 76 Allah berfirman, "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut." Siapakah dia taghut? Taghut itu tiap yang disembah selain daripada Allah. Syekh Muhammad Al-Maliki itu orang Wahabi saking bencinya, saking itu bahasa sana maksudnya terlampau benci dengan beliau sampai-sampai Syekh Muhammad itu mereka perumpamakan taghut. Habib Omar taghut. Kenapa? Taghut yu'bad min dunillah. Karena selepas pengajian selesai, kalau di bulan Ramadan tidak ada pengajian kira-kira pada tahun 80-an atau tahun 70-an ke atas. Saya datang ke Mekah pada tahun 74. Bulan Ramadan di Masjidil Haram, tiang-tiang meniang masjid itu sudah ada masyayikh, sudah ada ulamanya. Syekh Hasan Masyad duduk di mana, Syekh Abdullah Laji duduk di mana, Syekh Muhammad Al-Maliki duduk di mana, itu sudah ada dengan murid-murid masing-masing. Di samping tiap tu guru mesti ada terdapat beberapa orang korporat, orang-orang kaya yang akan membukakan orang ramai, yang nanti petang-petang sebelum maghrib cari untuk berbuka bersama mereka. Jadi pengajian yang paling ramai ribuan. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Oh, manusia sudah berkerumun mendatangi majelis pengajian Syekh Muhammad pada asal bulan Ramadan. Tak ada mikrofon, tidak ada pembesar suara, tapi dengan suara yang lantang. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah. Badan beliau pernah tahu kan Syekh Muhammad badan besar, orangnya tampan, janggut, masyaallah tabarakallah. Beliau daripada keturunan Al-Maliki atau daripada keturunan Maroko, Al-Hasani daripada keturunan Sayyidina Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma. Jadi pada saat majlis itu bersurai, mesti orang ramai berkerumun menyalami, memeluk, mencium dan sebagainya. Wahabi cemburu, tuh tengok tagut tuh. Maksudnya patung yang disembah selain daripada Allah. Jadi kalau cium tangan tagut dikatakan, tapi kalau cium hidung, sama aja cium. Mereka kalau dengan raja-raja mereka cium hidung, kadang-kadang yang cium bibir itu kalau suami istri saja, bukan cium laki-laki macam itu tak dimasalahkan. Kadang-kadang juga yang cium bahu, rasa enggak? Itu Raja Pahankah sudah meninggal, Raja Khalidkah sudah meninggal, Raja Faisalkah sudah meninggal. Jadi menteri-menteri itu kalau pada tuh bersalaman, bukan salaman, mesti cium bahu raja itu dicium macam itu tidak dimasalahkan. Cium tangan ulama syirik atau juga taghut yu'bad min dunillah. Habis ada satu permintaan daripada pelajar-pelajar UIA Gombak yang akan menghadapi peperiksaan akhir kemudian besok, mohon doa. Jadi kita doakan kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan orang-orang yang sakit, memberikan kejayaan dan juga keberhasilan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menghadapi peperiksaan, dan juga kepada kita semua selamat dunia dan akhirat. Bebanan hutang-hutang kita untuk dibayarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Berbelenggu dengan hutang yang tidak ada habis-habisnya. Buka lubang, tutup lubang, hutang lagi. Yang walaupun ceramah kedua, yang walaupun hutang piutang itu diantara daripada orang-orang yang akan mendapatkan doa daripada malaikat, asalkan niat hatinya untuk dia membayar hutang. Mudah-mudahan hutang-hutang terbayar tepat pada waktunya, dan juga pada penghujung kita nanti di saat kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, lantunan kata-kata yang melucut daripada mulut kita adalah ucapan La ilaha illallah ala hadihi riyah wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة